Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana kita ada satu dalam persekutuan di tempat masing-masing, Tuhan hadir di tengah kita. Pada kesempatan ini melanjutkan kembali apa yang Yesus sampaikan dari khotbah di bukit mengenai jadilah berbahagia. Dan bagian yang ketiga adalah tentang berbahagialah orang yang lemah lembut di hadapan Allah. Dari Matius pasalnya yang kelima, di sana disebutkan berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Narasinya demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Blessed are the meek, ya. Lemah lembut dalam terjemahannya juga terkandung di dalamnya rendah hati, penguasaan diri, pengendalian. Dan ini bukan janji tapi jaminan. Apa yang Yesus katakan tentang berbahagialah dalam teks ini sekali lagi bukan janji, tetapi ini jaminannya. Jaminannya adalah kamu berbahagia. Di dalam terjemahan berbagai dari Ibrani, Yunani, dari King James-nya, di sana dikonfirmasi bahwa ini tidak hanya bicara tentang bumi yang sekarang, namun juga berbicara tentang bumi yang sedang dipersiapkan untuk masa depan, di mana Anda dan saya masuk kepada langit baru dan bumi baru. Namun bahagianya terjadi sejak sekarang. Di dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah praise, ya, di mana ayat di atas berasal dari kata praus, dipakai untuk menyebut hewan yang telah dijinakkan dan selalu berada di bawah kendali tuannya. Jadi ini adalah analogi dari apa yang disebut dengan lemah lembut, di mana pengertian ini mengacu kepada hewan-hewan ternak yang kemudian dijinakkan, lalu kemudian oleh karena menjalani pelatihan, mereka menjadi taat, mereka menjadi nurut pada perintah dan menjadi gampang dikendalikan. Ini adalah sikap yang sama yang dimiliki oleh Yesus Kristus, di mana Matius 11 ayat 29 di sana tertulis, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketenangan. Hidup ini butuh tenang. Kalau Anda dan saya tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita berdoa, kita akan ambil keputusan yang benar dalam hidup ini. Nah, bicara tentang bagian yang ketiga ini, Yesus mengatakan bahwa kalau belajar dari Yesus tentang lemah lembut dan rendah hati, maka orang hidupnya akan tenang. Sekali lagi, praus atau praus itu, ya, yang kemudian kalimat lengkapnya kata yang digunakan prautes. Di sini kata yang cukup sulit untuk diterjemahkan dalam perjanjian baru, yang mana kata tersebut memiliki 3 makna utama. Jadi, kalau bahagia adalah sebuah jaminan, maka jaminannya nggak salah. Yang bermasalah adalah kita kalau kita tidak bahagia. Karena yang ketiga dari pelajaran ini, Yesus mengatakan bahwa kalau kamu lemah lembut, kamu bahagia. Bukan karena kamu akan memiliki bumi, tetapi kamu berbahagia kalau kamu lemah lembut. Memiliki bumi itu hanya benefit yang kemudian, tapi jaminannya adalah bahagia. Nah, rupanya ukuran indikatornya
adalah tunduk kepada Allah, mau diajar, lemah lembut. Itu kata yang digunakan dari Matius 5 ayat 5, di mana berbahagialah orang yang lemah lembut. Kata praotes ini memiliki 3 makna utama, yaitu orang yang tunduk kepada kehendak Allah, orang yang mau diajar, orang yang lemah lembut. Mari sama-sama refleksi diri. Adakah kebahagiaan Anda dan saya terganggu belakangan ini? Jangan-jangan 3 hal ini yang justru kita bermasalah di dalamnya. Karena rupanya jaminan itu ya dan amin ketika Anda dan saya lemah lembut, ketika kita mau diajar, ketika kita mau tunduk kepada Allah. Dan semua tidak dilakukan dengan keikhlasan, namun dilakukan dengan kerelaan. Kata lemah lembut bukan saja menyangkut sikap hati. Kata lemah lembut itu juga menyangkut yang disebut tingkah laku atau behavior, di mana dari hati juga termanifestasi pada tindakannya. Dengan demikian, di mana kelemah lembutan itu erat kaitannya dengan pengendalian diri, kerendahan hati, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Pelan-pelan cerna ini. Ingat, isi dari apa yang Yesus sampaikan di sini bukan perintah, melainkan sebuah jaminan. Di mana Yesus berkata, saya jamin kamu bahagia kalau kamu lemah lembut. Baiklah dimulai dari penguasaan diri. Dalam bahasa Inggrisnya pembatasan diri. Terjemahan Ibraninya adalah krateia, yang berarti penguasaan diri atau pengendalian hawa nafsu. Di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan kata kratos, yang berarti membatasi kekuatan. Ya. Di situ penguasaan diri, di mana tidak dikerjakan oleh Allah sendiri, tetapi dikerjakan melalui sikap Anda dan saya, yang mana karena kita tunduk pada kehendak Allah, maka Roh Kudus bekerja karena bagian dari buah roh adalah penguasaan diri. Oleh karena itu, mari kembangkan penguasaan diri. Bicara marah, hancurkan marahnya sebelum kamu meledak. Saya makin hari semakin kerja keras untuk melatih kepekaan, karena kalau kita semakin hari tidak peka, maka semakin tumpul kita akan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena dalam setiap situasi yang kita lewati, sesungguhnya di dalamnya adalah sebuah persiapan dari rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan mau Anda dan saya terlibat di dalamnya. Karena itu ketika sebuah situasi terjadi, mari kerja keras untuk menjadi peka. Peka sehingga Anda dan saya meresponnya dengan benar. Haruskah marah? Haruskah marahnya yang dihancurkan? Haruskah mundur teratur? Haruskah Anda menghindarinya? Tapi paling tidak, responlah dengan kepekaan. Tentunya bukan kenapa ini terjadi, tetapi apa yang Tuhan mau saya harus hadapi ini. Dan itu melatih kepekaanmu yang membuat kamu bahagia. Karena itu mari kembangkan penguasaan diri. Hidup dalam komunitas yang membangun, yang konstruktif. Mesti pilih-pilih komunitas itu. Bukan yang cuma sibuk dengan sensasi, tapi terikat dengan nilai, esensi. Karena itu pilih sahabat yang benar.
Gak semua yang baik sahabat itu baik. Karena mengasihi semua orang itu harus. Memilih sahabat itu wajib. Karena gak semua yang Anda kasihi itu baik untuk menjadi sahabat. Dan mari mulai penguasaan diri melalui perkataan. Karena respon dari sebuah situasi dadakan. Karena situasi itu nggak ada yang nggak dadakan. Kalau situasi selalu dadakan, yang nggak dadakan itu namanya resepsi. Ya. Kalau resepsi pakai planning, kalau situasional itu memang selalu dadakan. Nah, mari kembangkan penguasaan diri. Karena Tuhan jamin Anda bahagia. Lalu kemudian dari buah roh penguasaan diri, di mana membuat orang beriman mampu membatasi diri dalam hal tindakan, membatasi diri dalam hal pemikiran, membatasi diri dalam hal perasaan, termasuk membatasi diri terhadap hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, berikut ngasih tentang kelemah lembutan, terkait di dalamnya kerendahan hati. Memiliki kerelaan, memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan, Anda bahagia dijamin. Mau diajar, mau belajar, karena perhatikan ya, tidak semua orang yang mau diajar itu mau belajar. Banyak kok, kelihatannya menyimak padahal enggak. Kelihatan kok yang mau diajar dan belajar, pasti ada progres dalam kehidupannya. Pasti ada perubahan di dalam karakternya. Pasti ada perubahan dalam sudut pandang dia berpikir sehingga merespon segala sesuatunya pun berubah. Karena harusnya semakin kita terikat dengan sebuah nilai yang benar, semakin terjadi perubahan-perubahan itu. Tadi pagi saya khotbah di salah satu gereja di Bekasi. 10 tahun yang lalu saya khotbah di sana, mimbarnya itu memakan hampir sepertiga dari gedung itu besarnya. Jadi kalau kita masuk ke mimbar itu seperti ada gunung kecil gitu di ruangan itu, ya. Makan space. Dan yang berdiri cuma satu orang, si pembicaranya. Berjalan dengan waktu dari 10 tahun yang lalu, sampai kemudian saya mengikuti perjalanan itu gereja karena sampai gembalanya juga emeritus pensiun, terus kemudian pergantian sekarang yang baru, setelah pergantian yang baru gereja tersebut masih terhubung dengan kami, dan tadi pagi saya melayani, progres terjadi. Mimbarnya hanya sebesar orang, nggak sebesar gunung lagi. Kenapa? Karena regenerasi mulai terikat dengan esensi. Bukan lagi dengan sensasi di atas mimbar, tapi lebih kepada fungsinya. Ya, cukup kok segede orang aja cukup mimbarnya, ya. Berdiri di situ untuk taruh Alkitab, taruh tablet, cukup untuk berbicara, ya. Dan akhirnya jadi ruangnya jadi lebih luas. Nah, kehidupan ini memang jadi lebih sempit ketika Anda dan saya sibuk dengan sensasi dari hati Anda dan saya sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu lagi hidup mulai sekarang dalam kompetisi. Anda dan saya lebih daripada pemenang. Di dalam Kristus kamu lebih daripada pemenang. Bukan berarti tidak berjuang atau menjadi malas berjuang. Tetapi seperti yang Paulus ajarkan, bukan sembarang bertinju, bukan sembarang berlari. Mari jangan lagi hidup berkompetisi dengan gelanggang dunia yang gak jelas. Yang ujung-ujungnya cuma sia-sia, ujung-ujungnya binasa. Karena itu, kerendahan hati juga adalah memperlakukan orang lain penting tanpa kepentingan. Perhatikan di layar, ya. Perlakukan orang lain itu penting tanpa kepentingan. Itulah kerendahan hati. Di mana Anda dan saya memperlakukan setiap orang itu adalah orang yang penting tanpa Anda dan saya punya kepentingan di dalamnya. Itulah kerendahan hati. Memperlakukan orang lain bukan dengan agenda politik hubungan.
Baik kepada orang baik biasa itu. Baik kepada orang yang tidak berkontribusi dalam hidup Anda, itulah kerendahan hati. Dan akhirnya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka yang dijamin berbahagia adalah mereka yang menaruh harapan mereka pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, bukan menaruh harapan kepada pengharapan itu sendiri. Hidup ini kecewa menjadi tidak bahagia karena kita unhappy, karena kita berharap pada pengharapan itu. Ketika Anda dan saya menaruh harapan pada pengharapan, maka sia-sialah. Dan kalaupun secara random dalam kehidupan ini apa yang Anda harapkan itu terjadi, perhatikan, mari dewasa. Karena keberhasilan dalam hidup orang percaya bukan tentang Anda dan saya mencapai apa yang Anda mau, tapi hidup kita mencapai apa yang Tuhan mau. Adalah kita sampai pada sebuah tujuan, dan tujuan itu bukan tujuan Anda dan saya, tapi tujuan itu adalah tujuan yang dari Tuhan itu sendiri. Karena itu mari bersikap benar dalam penantian. Karena orang yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, yang menaruh harapan pada Tuhan, harus bersikap benar dalam penantian. Kita ini lewati satu musim, kemudian berhadapan pada situasi di musim yang baru. Hidup terus berjalan, kehidupan terus bergolak, Anda menunggu, sementara Tuhan menyertai, kita melakukan sesuatu, jawaban doa terjadi, namun sesuatu yang lain juga datang. Yang saya seringkali sampaikan adalah, memang badai pasti berlalu, setelah itu akan ada cuaca yang baik. Setelah badai, maka cuaca yang membaik disertai dengan penampakan pelangi. Namun ingat, badai berlalu bukan berarti tidak ada badai yang baru. Oleh karena itu, kalau tidak mau terjebak mengandalkan kekuatan sendiri, mari tetap melakukan yang benar dalam pengharapan. Tetap lakukan yang benar dalam pengharapan. Benar, bukan situasional. Kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu bukan kenyataan. Kebenaran itu bukan fakta. Saya tadi pagi mengajarkan bahwa untuk sebuah keadilan, maka seringkali yang menjadi acuan adalah fakta dan kenyataan. Tapi tidak untuk kebenaran. Karena kebenaran berada di atas fakta, kebenaran berada di atas kenyataan. Oleh karena itu, mari terima jaminan bahagia itu. Jangan bikin rumit lagi hidup Anda dan saya. Mari kembangkan penguasaan diri. Mari latih untuk terus rendah hati dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kebahagiaan itu akan dialami oleh orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh Allah. Karena itu mari jadi orang yang mudah dikendalikan oleh Tuhan. Gak ada alasan bagi setiap orang untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Karena bicara ciptaan dengan pencipta, sudah lihat jedah jauhnya luar biasa. Jadilah berbahagia sekarang, bukan nanti. Tuhan mengajarkan berbahagialah dengan kata makarios, di mana kebahagiaan itu dialami sekarang. Kamu sekarang adalah berbahagia, kamu sekarang adalah terberkati. Kenapa demikian? Karena Anda dan saya beruntung karena kebaikan surgawi. Jaminan itu enggak nanti. Yang menjadikan jaminan itu tidak dialami sekarang itu ada pada Anda dan saya. Bukan pada Tuhan lagi. Tuhan sudah siapkan jaminannya, Anda dan saya yang sekarang menjadi penentu. Mau mengalami bahagia itu atau tidak. Ingat, ini bukan tentang janji besok. Ini jaminan sekarang. Firman berkata, siapa yang bahagia,
dialah yang berhasil. Anda dan saya nggak bisa jalani hidup tanpa bahagia. Beberapa slogan mengatakan jangan lupa bahagia. Ingat, bahagia itu bukan sekedar ada di dalam ingatan. Bahagia itu bukan sensasi sebuah memori yang menyenangkan yang ketika Anda mengingat itu lalu kemudian seperti ada adrenalin sukacita yang muncul. Enggak begitu. Bahagia yang sejati dari Tuhan memberi Anda dan saya kekuatan. Bahagia sejati yang dari Tuhan memberi Anda dan saya tetap waras di tengah dunia yang enggak waras ini. Tetap sehat berpikir di tengah dunia pesakitan ini. Baiklah, kita lanjutkan bahagia kita. Dan terakhir pada kesempatan ini, orang yang terberkati pasti berbahagia, sekalipun mengalami banyak masalah. Semakin Anda dewasa, semakin Kristus memenuhi hidup Anda, kita akan diizinkan berhadapan dengan situasi yang gak pernah Anda dan saya tebak. Tapi ingat, semua itu hanya preparation, bahkan menanggung beban penderitaan. Hal itu bisa terjadi karena orang mencahayai penderitaannya dengan harapan. Tapi ingat, ini bukan tentang masa depan. Dari sekarang Tuhan jamin Anda dan saya bahagia. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya.